Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desrianti. Sekarang kita sudah memasuki bab yang ketujuh, yaitu remote access. Langsung saja bisa masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan Telnet dan SSH. Pada Cisco Packet Tracer, di sini saya telah menyiapkan topologi baru dengan konfigurasi yang sama persis dengan video-video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa menontonnya terlebih dahulu. Di sini kita akan membahas mengenai remote access. Nah, kabel remote atau kabel serial yang biasa untuk remote itu berwarna biru, yaitu yang ini. Di sini kita tahu bahwa router yang menggunakan tampilan CLI hanya tersedia di Cisco Packet Tracer. Ketika kita menggunakan real device untuk mengkonfigurasi router, kita perlu meremote-nya melalui PC. Misalkan di sini saya telah menambahkan PC, kemudian kita sambungkan dengan kabel konsol. Pada router pilih konsol, dan pada PC pilih R5232. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, jika kita implementasikan di real device-nya. Namun untuk kabel konsol itu tidaklah panjang. Misalkan terdapat router di daerah A yang ingin kita remote, sedangkan kita berada di daerah B, lalu bagaimana solusinya? Jadi kita bisa menggunakan Telnet dan SSH, yaitu meremote dengan jarak jauh tanpa menggunakan kabel konsol. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi Telnet. Jadi langsung saja kita coba. Untuk yang pertama, kita akan konfigurasikan Telnet dulu. Kita buka tampilan CLI dari routernya dan masuk pada global mode. Di sini ketikkan perintah line FTY02, lalu klik tanda tanya. Maka di sini akan muncul range angka dari 1 hingga 15. Artinya kita bisa menggunakan angka tersebut. Misalkan kita akan isikan dengan 02. Jadi komen tersebut menandakan berapa orang yang dapat meremote router ini menggunakan Telnet dalam waktu yang bersamaan. Artinya di sini ada 3 orang karena kita menuliskan dari 0 sampai 2, yaitu 0, 1, dan 2. Setelah kita enter, maka kita lanjut berikan password. Misalkan di sini kita gunakan password 123. Lalu ketikkan login. Nah, perintah login mendefinisikan jika kita ingin masuk ke Telnet, kita harus memasukkan password yang sudah dibuat tadi. Di sini bisa kita ketikkan transport input. Nah, jika kita klik tanda tanya, di sini akan memunculkan 4 opsi, di mana opsi pertama yaitu ada non, yaitu tidak ada protokol, kemudian SSH, dan ada Telnet, dan ada juga transform input all, yaitu untuk SSH dan Telnet. Maka di sini kita akan coba untuk Telnet terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita bisa exit, lalu kita setting enable secret-nya, yaitu agar PC yang meremote router nantinya bisa mengakses mode privilege dan mode global. Di sini kita ketikkan enable secret, lalu misalnya 123. Nah, pada bagian ini bebas ya teman-teman. Kemudian lakukan uji coba pada PC 8. Kita buka desktop, kemudian pada bagian Telnet atau SSH, pada connection type pilih Telnet, dan hostname-nya bisa pilih IP mana yang berada di VLAN. Misalnya saya akan menggunakan VLAN 10, yaitu 10.10.10.1, dan kita bisa klik connect. Lalu kita masukkan saja. Kita juga bisa masuk ke mode privilege. Di sini kita juga diminta untuk memasukkan password ya. Nah, di sini kita telah berhasil mengakses router menggunakan Telnet. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu Telnet dengan username. Jadi Telnet yang kita konfigurasikan sebelumnya masih kurang aman. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk Telnet menggunakan username. Di sini pada router, ketikkan username, lalu masukkan misalnya username-nya adalah admin1, lalu ketikkan passwordnya. Di
Di sini saya akan menggunakan passwordnya admin1 juga. Kemudian setelah kita enter, jalankan perintah line fty02 dan berikan perintah login lokal, yang dimana perintah ini nantinya ketika kita akan login, kita akan diminta username beserta password tersebut. Saya juga ketikkan transport input telnet. Nah, jika sudah, kita coba remote dari PC lainnya. Di sini untuk connection type, pilih telnet dan masukkan hostname-nya. Kali ini kita menggunakan IP 20.20.1. Nah, dapat dilihat kita harus memasukkan username pada bagian ini. Kita isikan saja username-nya dengan admin1, kemudian passwordnya admin1 juga. Dan pada bagian privilege mode, kita masih menggunakan password yang sama, yaitu 123. Dengan begitu, kita telah berhasil mengkonfigurasi telnet dengan menggunakan username. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi SSH pada router. Sebelum melakukan konfigurasinya, kita perlu mengganti hostname-nya terlebih dahulu, karena nantinya kita lebih secure. Ketikkan hostname, misalkan di sini DSTRN saja. Kita enter. Jika sudah, kita setting domain name-nya. Ketikkan IP domain, strip name, misalkan dstrn.com, lalu kita konfigurasikan SSH-nya. Nah, karena SSH lebih secure, maka kita menggunakan key, teman-teman, yakni dengan perintah cryptokey generate RSA. Di sini akan muncul how many bits in the modules. Secara default kita disarankan untuk menggunakan 1024. Jadi kita masukkan dan konfigurasi line fty02. Kemudian ketik transfer input SSH. Karena kita akan menggunakan SSH. Jika sudah, kita bisa uji coba pada PC 10. Di sini pilih connection type-nya SSH. Untuk hostname kita gunakan 30.30.30.1 dan untuk username admin1 yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian passwordnya juga admin1. Nah, di sini kita telah berhasil masuk ke router dari PC dengan SSH ya, teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi SSH pada switch. Pertama, kita perlu mengkonfigurasi IP pada switch dulu. Di sini buka switch 2-nya. Setelah masuk pada global mode, masuk pada VLAN, yaitu bebas ya, yang mana di sini misalnya saya akan masuk ke VLAN 10. Kemudian jalankan perintah IP address 10.10.10.99. Untuk IP-nya dan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Lalu kita berikan IP gateway-nya dengan perintah IP default strip gateway 10.10.1. Jika sudah, kita bisa cek pada perintah do show IP interface brief. Di sini tekan spasi. Nah, di sini untuk VLAN 10 sudah memiliki IP. Selanjutnya konfigurasikan SSH. Kita perlu mengubah hostname dan memberikan domain name. Di sini teman-teman perhatikan ya. Lalu ketikkan cryptokey generate RSA dan masukkan angka 1024 dan enter. Selanjutnya kita bisa setting username dan password. Kita gunakan admin2. Selanjutnya ketikkan line fty02. Ketikkan lagi transport input SSH. Ketikkan login lokal. Nah, jangan lupa untuk berikan enable script-nya. Maka kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi SSH. Lalu uji coba pada PC 8. Pada connection, pilih SSH. Pada hostname, masukkan IP 10.10.10.99. Kemudian untuk username, masukkan admin2. Lalu kita konekkan. Nah, di sini akan memasukkan passwordnya. Kita juga bisa masuk ke privilege mode. Nah, kita sudah berhasil untuk konfigurasi SSH pada switch.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab 7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.